Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di virtual meet pada pagi kali. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tabi'at-tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan salah satu materi, yaitu mengenai beberapa istilah teknis. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih, yaitu Bapak E.F. Safana Nurdin MAG, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada meet kali ini. Sebelum presentasi, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 11, yaitu ada Suryadi Pratama sebagai presentator pertama, yang kedua ada Syifa Mutiara Jahira sebagai presentator kedua, dan saya sendiri Umi Kulsum sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Baik, langsung saja ke materi yang akan dibahas, yaitu beberapa istilah teknis. Yang pertama ada syariah, yang kedua ada tasyri', yang ketiga ada fikih, yang keempat ada usul fikih, yang kelima ada kaidah fikih, dan yang keenam ada hukum Islam. Next. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai syariah, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan ke sumber air minum. Namun bangsa Arab sering mengartikannya sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan. Menurut Al-Syatibi dalam Muwafaqat fi Usul Al-Syariah, bahwa syariat memberikan batasan-batasan atau al-hudud bagi al-mukallaf, baik pada wilayah perbuatan, perkataan, atau keyakinan-keyakinan. Menurut Manton, syariat adalah apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan hidup pada suatu bangsa yang berbeda-beda untuk menjaga hubungan antara manusia dan hubungan antara sesama mereka sendiri, serta untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an menegaskan bahwa syariat hanya dibuat oleh Allah semata, atau wahyi, sehingga aturan apapun yang dibuat oleh manusia tidak dapat disebut sebagai syariat, tapi disebut tasyri' al-wadi. Terdapat perbedaan antara syariah dan fikih, yaitu di mana syariah lebih luas cakupannya daripada fikih, sehingga tidak dapat disamakan antara syariah dan fikih, walaupun fikih sendiri merupakan bagian dari syariah. Next. Pembahasan kedua yaitu mengenai tasyri'. Pengertian tasyri' berasal dari akar kata yang mengandung arti jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara etimologis bermakna menetapkan syariat.
menetapkan hukum, atau membuat perundang-undangan atau proses penetapan perundang-undangan. Sedangkan secara terminologis, tasyri sendiri berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan, mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Nah, selanjutnya ada macam-macam tasyri. Yang pertama ada tasyri ilahi, di mana tasyri ilahi yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulullah melalui Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua ada tasyri wadi, yaitu penetapan hukum Islam yang bersumber dari kekuatan pemikiran manusia melalui ijtihad, baik individual maupun kolektif. Di samping dua pembagian tasyri di atas, ada dua aliran pikiran tentang tasyri. Yaitu yang pertama bahwa hukum Islam itu sudah ada tertutup di Lauh Mahfuz sejak zaman ajali. Dan yang kedua yaitu bahwa hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Atau the man made the law or natural law. Next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Artinya syariat itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Yang kedua yaitu universal. Syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Yang selanjutnya yaitu ada elastis, dinamis, fleksibel, dan tidak kaku. Karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya berpikir elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikannya tidak relevan pada masa atau ruang tertentu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari hukum Islam, yaitu ada sistematis, di mana antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama lain secara logis. Selanjutnya ada bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Fungsi utamanya yaitu untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah seperti ini sudah give, take, from, granted, makna yang terkandung dalamnya tidak dapat dinalar rasional seperti jumlah salat, sedangkan yang ta'akuli adalah sifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia dan rasional. Selanjutnya itu menegakkan maslahat. Seluruh kaum itu harus bertumpu pada maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat. Selanjutnya itu karakteristik selanjutnya menegakkan keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang. Atau mauzun antara itu ketidakadilan. Selanjutnya karakteristik hukum Islam selanjutnya itu tidak menyulitkan atau adamul haraj. Yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan.
karakteristik selanjutnya yaitu menyedikitkan beban atau taklid at-takalif. Yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu karakteristik hukum Islam yang terakhir yaitu berangsur-angsur atau tadrij. Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus. Selanjutnya yaitu periodisasi tarik tasyri. Yang pertama, periode Rasulullah atau periode masa kenabian. Ciri pokok pada masa ini yaitu bahwa wewenang tasyri pada masa itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Walaupun demikian, kadang-kadang terjadi juga ijtihad pada saat Rasulullah tidak hadir. Yang kedua yaitu periode sahabat. Periode ini disebut juga masa perkembangan. Periode ini berlangsung selama 90 tahun wafatnya Rasulullah SAW sampai akhir abad pertama Hijriah, yaitu pada 1 Hijriah. Ciri khas tasyri pada masa periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW sebagai pemegang wewenang tasyri sudah meninggal dunia. Hanya saja ijtihad pada masa para sahabat ini masih sangat terbatas pada masalah-masalah yang terjadi atau ditanyakan. Yang ketiga ada periode tadwin atau kodifikasi. Periode ini merupakan era keemasan hukum Islam atau The Golden Age, di mana hukum Islam mulai diunifikasi atau dikumpulkan kemudian dikodifikasikan. Pionirnya adalah pada para imam mazhab dan murid-muridnya. Masa keemasan ini berlangsung lebih dari 250 tahun, yakni dari tahun 101 Hijriah sampai 350 Hijriah. Ciri pokok tasyri pada periode ini adalah adanya peralihan sistem kekhalifahan yang dipilih menjadi sistem kekhalifahan keturunan. Ada 2 keturunan yang berkuasa, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Periode selanjutnya itu periode taklid atau jumud. Periode ini disebut juga masa pembukuan karena bukunya Pemikiran Hukum Islam. Ciri pokok tasyri pada periode ini adalah menurunnya gerakan dan gairah berijtihad serta meluasnya taklid. Melemahnya kebebasan tasyri pada masa ini disebabkan oleh semakin melemahnya kebebasan berpolitik yang mengakibatkan negeri Islam pecah belah menjadi negara-negara kecil. Periode selanjutnya itu periode 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Ini merupakan masa peralihan dari klasik ke modern. Periode selanjutnya yaitu periode kebangkitan. Ciri pokok dari periode kebangkitan ini adalah bangkitnya hukum Islam di abad modern, di mana ijtihad kembali dikumandangkan dan meluasnya ajaran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Periode selanjutnya atau periode terakhir itu periode modern, yaitu ketika hukum Islam menjadi perundang-undangan dalam negara Islam modern. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fikih akan disampaikan oleh Saudari Syifa Mutiara Jahira. Kepada Syifa saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi selanjutnya yaitu mengenai fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Nah, secara istilah, menurut Wahaf Khalaf, fikih artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, bila kita bahas ya satu persatu, pertama ilmu. Al-ilmu, term al-ilmu pada galibnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan atau al-yakin, dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan. Nah, dalam definisi di atas ini, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Karena mayoritas ketentuan fikih bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat delaniyat. Kedua, ada al-ahkam, adalah jamak dari kata al-hukum yang berarti arti putusan. Al-hukum berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ketiga, asyariyah merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut fikih. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi tidak juga disebut sebagai fikih. Demikian halnya hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah itu juga tidak termasuk ke dalam fikih. Nah, yang keempat, al-amaliyah berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum i'tiqodiyah, tidak termasuk fikih. Hukum i'tiqodiyah misalnya pengetahuan bahwa Allah itu esa dan esa tidak termasuk fikih. Demikian juga hukum-hukum yang bersifat kolbiyah, hulukiyah seperti ikhlas, ria, dan sebagainya tidak pula termasuk hukum fikih. Kelima yaitu kata al-muqtasah berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syar'i amali yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh di dalam definisi ini tidak termasuk fikih. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat daruri tidak termasuk fikih. Dan yang terakhir yaitu al-adilah atasyiliyah, berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang ijmali atau yang bersifat global tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi usul fikih. Dalil ijmali misalnya am, has, mujmal, muqayyad, ijma, kias, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu objek-objek kajian fikih. Objek dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum juz'i dan dalil tafsili. Nah, pertama, hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya, hukum haram tentang meminum khamar, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Nah, lawan dari hukum juz'i adalah hukum kuli, yaitu hukum dalam pengertian masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Misalnya, tema pembahasan hukum wajib yang dibagi dalam berbagai macam. Jika hukum juz'i adalah bahasan ilmu fikih, maka hukum kuli termasuk bahasan dalam ilmu usul fikih. Yang kedua yaitu dalil-dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabu zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dan dalil tafsili ini yang menjadi domain dalam ilmu fikih. Jika dalil itu masih bersifat global, misalnya dalil Al-Quran dengan bahasan yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, maka demikian ini menjadi objek kajian ilmu usul fikih juga. Nah, yang selanjutnya itu tujuan mempelajari fikih. Sebagaimana telah dikatakan oleh Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat
Manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan kita. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai usul fikih. Secara etimologi, kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul adalah jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sebagai contohnya, pondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya. Sementara al-fikih, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Secara terminologi, usul fikih menurut beberapa ulama memiliki beberapa arti. Salah satunya, Tajuddin As-Subki dalam kitab Hasyiah Al-Banani mendefinisikan usul fikih merupakan dalil-dalil yang bersifat global. Nah, makna dari usul fikih dapat dilihat dari dua aspek, yaitu usul fikih kata majemuk atau murokah dan usul fikih sebagai istilah ilmiah. Nah, dari aspek pertama, usul fikih bersifat dari dua kata, yaitu kata usul berarti jamak dari kata asal dan kata fikih yang masing-masing memiliki pengertian yang luas. Asal secara etimologi diartikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi maupun yang bukan. Nah, adapun yang menurut istilah, asal mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama usul fikih bahwa asal dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Dan yang kedua itu qaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu seperti sabda Nabi Muhammad, yaitu Islam itu didirikan atas ilmu usul, dasar atau fondasi. Nah, yang ketiga yaitu rojih, yaitu yang terkuat. Seperti dalam ungkapan para ahli usul fikih, yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya. Maksudnya yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut. Nah, yang keempat yaitu mustasab, yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinan? Nah, orang tersebut harus dinyatakan masih hidup dulu sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. Nah, yang kelima yaitu far'u atau cabang. Seperti perkataan ulama usul, yaitu anak adalah cabang dari ayah, dari Al-Ghazali. Nah, yang selanjutnya itu objek kajian ilmu fikih. Dari definisi usul fikih sendiri, objek kajian usul fikih secara garis besarnya ada 3, yaitu yang pertama, sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang sebelum berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Nah, selanjutnya tujuan dan fungsi usul fikih. Para ulama usul menyepakati bahwa usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, mifmalah, ukubah maupun akhlak. Dengan kata lain, usul fikih bukanlah sebagai tujuan melainkan hanya sebagai sarana. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber pengambilan usul fikih. Nah, dari definisi usul fikih juga dapat disimpulkan bahwa sumber pengambilan usul fikih ini berasal dari yang pertama yaitu dari ilmu kalam atau teologi. Yang kedua dari ilmu bahasa Arab. Yang ketiga dari tujuan syara atau
muqasyid asyariah. Nah, hal itu disebabkan bahwa sumber hukum atau dalil hukum yang merupakan objek bahasan usul fikih diyakini dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk Al-Qur'an dan Sunnah. Pembuat hukum adalah Allah, tiada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan bahasan ilmu kalam. Nah, usul fikih juga membahas dalalah lafaz, penggunaan lafaz, ruang lingkup lafaz seperti am dan kash dan sebagainya. Ini berarti berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Nah, selanjutnya, pengetahuan hukum tidak terlepas dari tujuan hukum atau muqasyid asyariah dan hakikat hukum. Pengetahuan tentang ini diperlukan agar mampu menetapkan hukum yang tepat dan mengandung kemaslahatan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Mutiara yang telah mempresentasikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai kaidah fikih akan disampaikan oleh Saudara Surya. Kepada Surya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan terjemahan dari bahasa Arab al-khawaid al-fikiyah. Al-khawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-kaidah yang secara kebahasaan yang berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Asfihani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Kata al-khawaid dalam Al-Quran ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang berarti tiang, dasar atau fondasi yang dapat menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fikiyah berasal dari kata al-fikih yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam yang dibubui ya nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Bisa di next. Nah, sekarang kita menuju sifat kaidah fikih. Apa sih sifatnya? Ya, yaitu sifatnya kuli atau umum, yang dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya partikular atau juz'iyah. Jadi kaidah fikih adalah generasi hukum-hukum fikih yang partikular. Menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat kuli, termasuk kaidah-kaidah fikih ini, ditemukan pengecualian atau istisna, pengkhususan takhsih, penjelasan tabyin, dan perincian tafsil. Nah, adapun yang menyebabkan kenapa sih dikelompok-kelompokkan? Ya, karena berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu, pengecualian tersebut akan terlibat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian. Ada perbedaan antara kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul. Kaidah fikih adalah generasi fikih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menentukan hukum fikih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah usul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam menetapkan hukum fikih yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Quran dan Sunnah. Yang karenanya juga disebut dengan kaidah istinbatiyah dan kaidah lughawiyah. Kemudian ada hukum Islam. Hukum Islam atau hukum syar'a ialah seruan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah
yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan atau haram dikerjakan. Ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah atau fakultatif yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Adapun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal yang berkaitan dan salah satu yang menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain. Bisa di next. Nah, adapun tujuan hukum Islam. Tujuannya yaitu pembahasan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dauriyah, kemudian kebutuhan sekundernya hajiyah, serta kebutuhan pelengkap tahsiniyat. Dalam wacana umum, kebutuhan duriyah disebut primer, kebutuhan hajiyah disebut sekunder, dan kebutuhan tansiyah disebut tersier. Nah, ada lagi hukum Islam ini jika disamakan dengan tata hukum Indonesia, maka kan tergambar bidang ruang lingkup muamalat seperti yang pertama ada hukum perdata Islam meliputi yang pertama munahakat, yang kedua wiratsat, yang ketiga muamalah. Kemudian ada hukum publik Islam yang meliputi jinayah, al-hakam, al-ahkam as-sultaniyah, dan siar dan muksamat. Bisa di next. Nah, apabila bagian-bagian hukum Islam muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti dasarnya ada taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman, jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak memahami, maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya anak kecil yang belum balik, orang gila, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan pada hukum Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada amar ma'ruf, nahi mungkar, yang keempat ada persamaan atau egaliter atau biasa disebut musawah. Yang kelima ada tolong menolong atau at-tawaun. Nah, kenapa kenapa prinsip-prinsip yang digunakan itu yang pertama tauhid. Berdasarkan prinsip tauhid ini pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan dan manifestasi syukur kepadanya. Yang kedua keadilan. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seseorang dapat memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi mungkar. Secara bahasa amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Nah, amar menyuruh, ma'ruf kebaikan, nahi mencegah mungkar kejahatan. Nah, amar ma'ruf mungkar ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar makrifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkan hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Kemudian ada persamaan atau egaliter. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya itu sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang kaya atau yang miskin, pintar atau bodoh, semua berhak mendapat perlakuan yang sama. Nah, yang terakhir ada tolong menolong atau at-tawaun. At-tawaun yang berasal dari kata akar kata
ta'awana yata'awanu, atau biasa diterjemahkan dengan sikap saling tolong-menolong. Ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam. Bantu-membantu diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Surya Adi Pratama yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab ya, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan pada saat nanti perkuliahan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, yaitu dari kelompok. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.